selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Panitia Serdos dan juga Bapak Ibu Asesor Serdos Smart 2024. Perkenalkan, nama saya Lani Natalia Watania. Saya adalah salah satu dosen yang mengajar di Fakultas Keperawatan, Program Studi Keperawatan, Universitas Pelita Harapan Tangerang. Video ini saya susun untuk memenuhi salah satu syarat dalam Serdos Smart 2024, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT, khususnya bidang pengajaran. Pada kesempatan kali ini, izinkanlah saya untuk menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Keperawatan Medical Bedah 1 ataupun Medical Surgical Nursing 1. Saya akan menjelaskan mata kuliah ini dengan metode DIA atau Delivery, Interaction, dan Assessment. Mata kuliah Keperawatan Medical Bedah 1 atau Medical Surgical Nursing 1 adalah salah satu mata kuliah dari rangkaian 3 seri mata kuliah yang diberikan kepada mahasiswa program sarjana keperawatan tahun kedua. Mata kuliah ini berfokus pada pengetahuan dan keterampilan perawat medikal bedah dalam memberikan asuhan keperawatan yang holistik, meliputi bio, psikososio, dan juga kultural. Mulai dari tahapan pengkajian, penegakan diagnosa, perencanaan, implementasi, dan juga evaluasi. Dalam mata kuliah Medical Surgical Nursing 1, kita berfokus pada 3 sistem tubuh utama, yaitu sistem respirasi, sistem kardiologi, dan juga sistem hematologi. Mahasiswa akan mempelajari anatomi dan fisiologi sistem tubuh, proses perjalanan penyakit atau patofisiologi pada 3 sistem utama ini, terapi farmakologi, dan yang terutama adalah asuhan keperawatan yang harus diberikan kepada pasien, baik secara teoritis dan juga disertai dengan beberapa keterampilan dasar keperawatan medikal bedah yang nantinya akan didemonstrasikan dalam laboratorium simulasi dan juga dalam praktik klinik di rumah sakit. Adapun bobot mata kuliah dari Medical Surgical Nursing 1 ini adalah sebanyak 5 SKS yang terdiri dari 3 SKS teori dan juga 2 SKS praktik. Berikut adalah capaian pembelajaran mata kuliah yang diharapkan mahasiswa dapat memilikinya setelah mengikuti mata kuliah ini. Yang pertama, diharapkan mahasiswa dapat menghormati keberadaan pasien sebagai individu yang utuh ketika memberikan asuhan keperawatan. Yang kedua, diharapkan mahasiswa mampu menunjukkan sikap saling menghargai dengan teman sejawat dan juga pengajar serta tim multidisiplin di rumah sakit. Yang ketiga, mahasiswa diharapkan mampu mendemonstrasikan perilaku profesional dalam melaksanakan proses asuhan keperawatan. Dan yang keempat, mahasiswa mampu mendemonstrasikan asuhan keperawatan yang holistik mulai dari pengkajian hingga ke evaluasi. Adapun metode pembelajaran yang digunakan dalam mata kuliah Keperawatan Medikal Bedah 1 ini adalah yang pertama kelas tatap muka ataupun in person, kemudian melalui LMS yaitu Moodle secara online atau asinkronus, kemudian melalui laboratorium, dan juga yang terakhir adalah praktik klinik. Pada kelas tatap muka, mahasiswa akan diajar secara langsung oleh dosen dengan berdiskusi materi dari pembelajaran yang sudah dipelajari selama beberapa minggu dalam LMS. Kemudian pada LMS atau Moodle, metode pembelajaran yang digunakan adalah metode pembelajaran asinkronus, di mana berisi video lecture, penugasan terstruktur, dan juga forum diskusi. Kemudian pada kelas laboratorium, di mana terdiri dari laboratorium low fidelity dan juga high fidelity, mahasiswa menyimak demonstrasi, melakukan redemonstrasi tindakan, hingga melakukan simulasi lab high fidelity yang case based ataupun berdasarkan kasus. Kemudian evaluasi dari kelas lab ini adalah berupa skill test. Yang terakhir adalah klinik, yaitu mahasiswa melakukan pembelajaran klinik di rumah sakit yang langsung disupervisi oleh dosen. Adapun penilaian mata kuliah ini terdiri dari UTS sebanyak 30%, UAS sebanyak 30%, dan juga KAT 1 sebanyak 40% yang terdiri dari penugasan. Di dalamnya ada penugasan konsep map teori, ujian skill lab, konsep map kasus atau resume kasus, kemudian sikap klinik dan lab.
Adapun topik pembelajaran yang akan dibahas di dalam Medical Surgical Nursing 1 ataupun keperawatan medikal bedah 1 adalah yang pertama dari sistem pernapasan meliputi penyakit asma, COPD, pneumonia hingga emfosi pleura. Kemudian sistem kardiologi meliputi interpretasi EKG, hipertensi, congestive heart failure, aneurisme dan CAD. Dan yang terakhir dari sistem hematologi yang dibahas adalah anemia, DHF atau dengue hemorrhagic fever, leukemia dan hemofilia. Adapun skills lab yang akan dicapai di mata kuliah ini diharapkan adalah pemberian oksigenasi, pemberian terapi nebulizer, kemudian chest fisioterapi, perawatan tracheostomi, hingga ke pemeriksaan EKG dan juga injeksi subkutan. Dalam mata kuliah ini, kita akan menggunakan beberapa referensi yang terdiri dari buku dan juga jurnal. Adapun buku yang digunakan adalah buku Medical Surgical Nursing dari Lewis, kemudian Nursing Intervention Classification NIC, dan juga Nursing Diagnosis Nanda, dan juga Nursing Outcomes. Selain itu kita juga menggunakan beberapa jurnal ilmiah dalam 5 tahun terakhir. Baiklah, demikianlah penjelasan saya terkait mata kuliah ini. Selanjutnya saya akan tampilkan beberapa cuplikan kegiatan yang dilaksanakan dalam mata kuliah ini, yaitu cuplikan pembelajaran rekaman sinkronus, kemudian pembelajaran lab simulasi high fidelity, dan juga evaluasi keterampilan mahasiswa dalam bentuk skill test. Atas perhatian dari Bapak Ibu, terima kasih. Selamat siang semuanya. Siang, Miss. Apa kabar hari ini? Baik. Tampaknya wajahnya sangat semangat sekali ya di siang ini. Nah, ini adalah pertemuan kita yang kedua untuk mata kuliah Medical Surgical Nursing yang pertama. Dan adapun topik yang akan kita bahas adalah tentang coronary artery disease dan juga acute coronary syndrome. Bagaimana penanganannya dan juga bagaimana asuhan keperawatan, dan nanti kalian sebagai perawat bagaimana merawat pasien dengan CAD dan ACS. Sebelum kita lebih jauh lagi, Ibu mau menjelaskan dulu tujuan pembelajaran yang harus kalian capai setelah kalian mempelajari CAD dan ACS. Baik kalian di kelas tatap muka seperti ini, bertemu langsung, dan juga di kelas Moodle atau asinkronus ya. Semuanya sebelumnya udah buka Moodle ya? Sudah. Nah, harusnya sudah kerjakan ya tugasnya. Oke. Nah, ini adalah learning objective ataupun tujuan pembelajaran yang harus kalian capai. Yang pertama adalah kalian mampu untuk menjelaskan definisi dan patofisiologi dari CAD-ACS. Dan yang kedua, kalian bisa mengidentifikasi klasifikasi CAD-ACS. Dan yang ketiga, kalian bisa perform nursing care ataupun asuhan keperawatan pasien dengan CAD dan ACS. Dan yang terakhir, kalian bisa memahami konsep dari teori ataupun terapi reperkusi. Oke, sebelum kita membahas lebih jauh, sebelumnya kalian harus ingat lagi nih, kira-kira ada yang namanya anatomi coronary disease. Anatomi dari coronary artery. Sebelum kalian belajar di mana sih penyakit CAD dan ACS itu, kalian harus tahu dulu nih kira-kira pembuluh darah koroner di mana tempat terjadinya penyakit tersebut ini ada di mana? Terletak di mana kira-kira? Di jantung. Kemudian terletak di daerah sini. Ini namanya apa? Pembuluh darah arteri apa? Koroner. Oke. Nah, yang terjadi pada pasien dengan CAD-ACS adalah sumbatan di kedua ataupun seluruh arteri koroner. Oke? Sampai di sini ada pertanyaan? Ya, silakan Nak. Namanya siapa dulu? Perkenalkan, nama saya Anastasia. Saya izin bertanya untuk pasien dengan CAD ini biasanya gejala utama yang muncul. Oke. Anastasia, teman kamu tanya tadi kalau pasien dengan CAD gejala utamanya apa? Nah, gejala utama dari CAD ini akan kita bahas lebih lanjut, tetapi yang pertama adalah tentunya angina pectoris ataupun nyeri. Oke, nanti kita bahas ya. Oke, kita kembali lagi di definisi. Apa sih itu
coronary artery disease seperti yang sudah kalian pelajari sebelumnya, baca di modul yang ada di Learn, bahwa coronary artery disease itu adalah penyakit arteri koroner di mana terjadinya sumbatan. Sumbatan ini disebabkan oleh yang namanya aterosklerosis. Oke. Karena materinya Ibu sudah berikan di Learn, Ibu sekarang mau tanya nih ke kalian, apa itu aterosklerosis? Ada yang bisa jawab? Aterosklerosis? Ya, silakan. Suaranya yang lantang ya, Nak. Apa itu aterosklerosis? Aterosklerosis adalah pengerasan atau penyempitan dari arteri. Oke, betul ya. Adanya pengerasan atau penyempitan dari arteri. Disebabkan oleh apa? Adanya tumpukan lemak. Ya. Oke, kita lanjut ya. Ini adalah beberapa faktor resiko dari coronary artery disease. Ada yang bisa dimodifikasi, ada yang tidak bisa dimodifikasi. Kemudian, ini adalah beberapa jenis dari acute coronary syndrome. Nanti kalian bisa baca ya, mulai dari stable sampai STEMI. Nanti di Moodle ada tugas kelompok yang nanti mewajibkan kalian untuk berbagi kelompok dan membahas patofisiologi dari masing-masing jenis ACS. Ya, nanti silakan dicek. Oke, kemudian kita datang ke symptoms ataupun tanda dan gejala dari si CAD. Yang pertama tadi apa Ibu bilang? Kemudian ada apa lagi? Palpitasi. Palpitasi itu seperti apa sih? Debar-debar. Kemudian apa lagi? Oke, seperti dyspnea ya, sulit untuk bernafas, apalagi kalau lagi serangan. Kemudian apa lagi? Mahan, bisa sampai mual muntah, pusing, sampai berkeringat dingin. Oke, sampai di sini ada yang mau bertanya? Belum? Oke, berarti mungkin Ibu ya yang bertanya ya. Nah, sebelum kita masuk ke nursing care untuk CAD dan ACS ataupun asuhan perawatan, mungkin Ibu mau bertanya dulu nih, kira-kira pasien-pasien dengan CAD ini akan mengeluh apa kalau kalian bertemu nanti di rumah sakit? Ada yang bisa jawab? Angkat tangan. Namanya siapa? Nama saya Abraham. Abraham. Akan mengeluh? Kalau nyeri dada. Oke. Nyeri dada kanan, nyeri dada kiri. Nyeri dada kiri. Berarti kalian tahu ya, anatomi berarti jantung ada di kiri. Jangan ada di kanan ya. Kecuali mungkin nanti berbeda. Oke. Kalau asuhan perawatan, dia mulai dari pengkajian sampai ke evaluasi. Oke. Nah, kalian bisa baca nanti untuk seluruh asuhan perawatan ini ada di Moodle. Nanti kita akan bahas di sana. Nah, ini adalah beberapa hal yang harus kalian ingat tentang CAD. Yang pertama, kalau CAD itu berarti adalah penyakit yang menyebabkan adanya penumpukan ataupun pengerasan pembuluh darah. Kalau angina itu apa? Nyeri. Berarti aliran darah terhambat untuk beberapa waktu. Ya. Kemudian kalau sudah terjadi heart attack ataupun serangan jantung, artinya terblok ataupun ya, darah tidak bisa sama sekali lewat di pembuluh darah sehingga tidak bisa memberikan nutrisi. Sehingga yang terjadi adalah kematian sel ataupun otot jantung. Oke, Ibu rasa itu saja untuk materi kita di minggu ini dalam diskusi kita. Kira-kira ada yang mau bertanya? Sebelum kita mengakhiri sesi kita, ada yang mau bertanya, Nak? Ayo, ada yang mau bertanya? Ya, silakan. Bu, terkait dengan Sebutkan namanya. Dengan saya Megi, mau bertanya untuk penanganan atau intervensi yang bisa diberikan ke pasien yang mengalami CAD. Oke, bagus sekali ya pertanyaan Megi. Ada pertanyaan
apa yang harus dilakukan pertama kali untuk pasien dengan CAD, gitu ya. Kalau kalian baca materi di Moodle, ada istilahnya MONA, M-O-N-A. Siapa yang tahu kepanjangan dari M? Angkat tangan. Silakan nak. Pertama saya nama, jadi kepanjangan dari M itu Morfin. Kamu tahu nggak selanjutnya? O-nya itu oksigen, Oksigen, N-nya nitrat, nitrat, A-nya aspirin. Nah, tepuk tangan dulu baru. Itu adalah intervensi pertama yang biasanya diberikan untuk pasien CAD ya. Jadi kalau ketemu pasien nyeri dada, ada indikasi CAD, ada perubahan EKG, yang harus dipikirkan pertama adalah tentunya pemberian morfin untuk mengurangi nyeri, pemberian oksigen untuk bantu sirkulasi, nitrat untuk membuka pembuluh darah, dan aspirin juga untuk bantu antikoagulasi. Oke? Baik, kira-kira ada lagi yang mau ditanyakan sebelum Ibu akhiri kelas kita pada siang hari ini? Sudah cukup? Oke, jangan lupa ya, kelas kita masih berlanjut di kegiatan asinkronus, yaitu di Moodle. Tadi Ibu sudah katakan bahwa ada pekerjaan kelompok yang harus diberikan tentang patofisiologi. Silakan kalian submit sesuai dengan deadline, kemudian kerjakan sesuai dengan arahan di Moodle. Jika nanti kalian mau bertanya, di Moodle terbuka juga forum diskusi, jadi tolong jangan sungkan untuk bertanya di sana ya. Oke. Baik, kita akan tutup kelas ini. Ada yang bisa tutup dalam doa? Silakan. Ya teman-teman, sebelum kita mengakhiri kelas kita pada hari ini, mari kita bersatu dengan doa. Bapa kami yang di surga yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kembali kami ungkapkan rasa syukur kami Tuhan kehadiran-Mu. Terima kasih ya Bapa untuk penyertaan-Mu, pelawatan-Mu, Tuhan di sepanjang kehidupan kami. Terlebih Tuhan, kami telah menjalani aktivitas kami dari pagi hari hingga siang hari ini ya Bapa, dan telah kami selesaikan juga Tuhan satu mata kuliah kami pada hari ini. Terima kasih. Kiranya Engkau memberkati setiap apa yang kami pelajari, biarlah apa yang kami pelajari segala hal yang baik dapat kami tanamkan dan kami dapat aplikasikan Tuhan di kehidupan kami, baik kepada orang-orang di sekitar kami ataupun pasien kami yang nanti akan kami layani Bapak. Kami juga terus mendoakan untuk bulannya telah menjadi dosen yang mengajarkan kami Tuhan pada materi hari ini. Biar Tuhan juga memberkati Bulani Tuhan, dan setiap segala sesuatu yang akan dilakukan Bulani dapat menjadi berkat bagi kami Tuhan mahasiswanya dan yang akan melayani ke depannya Bapak. Terima kasih ya Bapak, kami serahkan aktivitas kami selanjutnya Tuhan pada hari ini ke dalam tangan-Mu, biarlah Tuhan yang berkuasa di atas kehidupan kami. Terima kasih ya Bapak, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan ucap syukur. Amin. Terima kasih semuanya. Oke, selamat siang semuanya. Ya, kita sudah sampai ke sesi keempat ya untuk pembelajaran kita, yaitu tentang bagaimana memberikan obat-obatan, salah satunya adalah insulin. Oke, nah kemarin sudah diposting ya di Moodle tentang bagaimana video pemberian insulin. Kemudian Ibu percaya juga kalian sudah cukup baca-baca dari checklist tindakan yang harus dilakukan. Saat ini kita mau coba untuk lakukan praktek atau redemonstrasi bagaimana memberikan insulin. Oke, sebelumnya Ibu mau tanya dulu, kira-kira insulin itu fungsinya untuk apa? Ya, boleh perjelas suaranya? Untuk menstabilkan Oke, untuk tujuannya menstabilkan kadar gula darah dalam tubuh ya. Kalau pasien-pasien dengan diabetes, kadar gula darahnya kan tidak stabil ya nak, cenderung naik. Makanya insulin ini digunakan sebagai pengganti hormon yang disekresikan pankreas supaya nanti kalau ada glukosa darah yang meningkat, insulin itu yang akan menurunkan atau menstabilkan. Oke, baik. Nah, hal yang pertama kali harus kalian perhatikan dalam pemberian insulin adalah apa? Coba baca. Apa dulu nak, Destri? mengecek rekam medis. Oke, mengecek rekam medis atau IMR. Baik, kalau sudah lihat IMR, kalian sudah lihat, oh pasien saya dapat misalnya nonkorapid berapa kali gitu ya, misalnya 3 kali 10 unit, atau mungkin kayak tadi dapat sliding scale sesuai dengan
gula darah yang didapatkan. Nah, itu yang kalian masukkan dosisnya. Setelah itu kalian lihat prinsip berapa benar? Benar. Oke, enam benar apa aja? Benar pasien, benar obat, benar dosis, benar waktu dan dosis. Baik, dulu lanjut ya. Setelah kalian melakukan proses enam benar, yang kalian lakukan apa? Lakukan double check dengan teman sejawat ya, harus dengan perawat yang sementara berdinas dengan kalian. Setelah itu kalian boleh siapkan nih insulinnya. Oke, nanti kita lihat ya untuk insulinnya ada di sini. Nah, ini adalah contoh dari insulin pen. Oke. Nah, nanti akan ada jarum yang terpisah. Nanti jarum itu kalian akan pasang, kemudian sesuaikan dengan ukuran dari si pen ini gitu ya, ataupun ada juga yang pakai injeksi ataupun misalnya sirip. Nah, kemudian setelah sudah disiapkan, ini adalah contoh boneka untuk demonstrasi ya. Nanti area penyuntikan dari insulin di mana aja? Di lengan, di paha, sama di perut. Dia ini targetnya kemana sih? Lapisan apa? Sumputan, ya kan? Jadi kalian harus memasukkan sampai ke lapisan lemak, ya. Oke, selanjutnya ada yang mau ditanyakan dari mahasiswa sampai di sini? Sebelum kita lanjut nih ke prosedur dan demonstrasi oleh mahasiswa. Kira-kira ada yang mau ditanyakan? Ya, silakan. Oke, cara mengatur dosis. Baik sekali ya, Nak. Nanti untuk cara mengatur dosis, kalian bisa melihat di bagian atas ya. Di bagian atas ini, nanti kalian akan putar. Oke, sesuaikan. Misalnya pasiennya dapat 10. Oke, sesuaikan sampai 10. Di sini ada titiknya. Jika sudah 10, sebelumnya kalian lakukan priming sebelum masukkan dosis ya. Jadi masukkan 1 unit dulu, kemudian kalian tekan. Kalau sudah, baru masukkan dosisnya tadi, misalnya 10, masukkan, kemudian ke daerah yang mau diinjeksi, kemudian dimasukkan. Oke, semuanya Ibu seperti teman-teman dulu juga ya. Benar, ucapkan dulu. Kemudian menjadinya, kemudian persoalannya, kemudian jadinya, Akan masuk untuk yang sesi pertama. Biasanya sesi pertama itu masih ada bimbing ya. Nanti seperti biasa monitor TTP ada di sana ya. Kemudian nanti ini alat-alat yang bisa kalian pakai. Ada beberapa set di sini, jadi tolong gunakan sesuai dengan keperluan. Apa intervensi yang mau kalian lakukan, tolong dilakukan. Jangan lupa kalau kalian mau ngomong di sini yang lantang, terus jangan overlap ngomongnya ya, supaya di sana bisa terdengar. Oke? Ada pertanyaan? Yang pasang TTP misalnya tensimeter itu dipasang atau Pasang. Untuk kali ini semua yang akan kalian lakukan, misalnya kalian mau cek gula darah gitu ya, kalian pasang alat glukometernya, dekatkan ke pasien, kemudian sebutkan mengecek gula darah. Walaupun kalian nggak ngecek dan nggak tusuk dan nggak memasukkan apapun ya, oke? Nggak mandikan ini seperti biasa, hangat obstruksi dan kalian nggak memasukkan. Ada lagi pertanyaan? Udah ready? Good luck!
jauh. Oke, dari jauh ya. Harusnya seperti apa? Ada yang benar. Jadi empati ya, kita mau ditenangkan dengan baik atau setidaknya tidak. Lagi ya? Terus waktu menjelaskan tindakannya ke keluarga sama kasus itu juga baik. Kayak dijelasin Pak ini tuh ini. Untuk yang tadi di awal harusnya dides dulu sebelum lapor ke bicara. Nah, itu poinnya, ya. Jadi kalian tadi memang miss di pemeriksaan gula darah. Mungkin kalian belum terlalu terbiasa ya, Pak. Nanti Pak Januari ini dari emergency. Nah, biasanya memang itu yang harus dilakukan pertama adalah cek gula darah. Karena kalau kalian lihat di skenario-nya, dia itu tanda-tandanya kemana? Hipo, gitu ya. Ada punya pasiennya itu udah dikasih nomor rapid 10 unit, tetapi dia udah ingin sarapan. Ternyata dia nggak menghabiskan makanannya dari informasi siapa? Dari keluarga, gitu ya. Jadi kalian bisa berpikir ini insulinnya udah masuk, tapi sumber energinya belum ada. Berarti yang bisa terjadi adalah hipoglikemi. Nah, untuk menentukan gejala hipoglikemi kan kalian harus paham dulu dong perilakunya. Kalau sudah sampai penurunan kesadaran, kira-kira udah separah apa yang harus kalian evaluasi ya? Dan tentunya untuk mengetahui dia hipoglikemi atau hiper dari pemeriksaan apa? Ya. Jadi tindakan prioritas yang harusnya dilakukan adalah tapi itu adalah satu part yang missing, walaupun itu memang benar-benar krusial ya. Mungkin karena kalian sudah baca dan sudah pelajari, sudah latihan, oh ini yang udah kasih dextrose, tapi biasanya akan dicek dulu ya Pak, wajib dicek. Apalagi pasien dengan penurunan kesadaran. Kadang-kadang pasien juga datang ke emergency, kalau misalnya penurunan kesadaran pasti akan di double check dengan gula. Ini benar-benar penurunan kesadaran karena misalnya stroke atau apapun atau karena gula darah, ya. Nah selanjutnya Ibu appreciate karena kalian sudah sadar dia punya kekuatan infus dan kalian tahu harus langsung pasang jalurnya. Demikian deskripsi mata kuliah dan juga cuplikan kegiatan pembelajaran yang ada di mata kuliah perawatan medikal bedah 1 ataupun medical surgical nursing 1. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu asesor yang sudah menonton video ini, dan juga saya juga mengucapkan terima kasih kepada panitia Serdosmart 2024. Atas perhatian dari semuanya saya ucapkan terima kasih.